mengakhiri acara Milad Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Jannah yang ke-35, mengadakan talk show di Ballroom Hotel Maputo Payakumbuh 10 Februari tahun 2025 dengan tema Kita Kuatkan Semangat Meneladani Pendiri Yayasan. Pada kesempatan itu, Ketua Panitia Zulhindra Sarjana Pendidikan Islam menyampaikan, kita mengadakan acara dari kita untuk meningkatkan silaturahim. Dan kemudian Bapak dan Ibu yang kami hormati, sengaja pada hari ini, tepatnya 10 Februari 2025, kita mengadakan kegiatan talk show dalam usianya yang ke-35 tahun Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Jannah. Sengaja kita angkat tema kegiatan talk show kita pada kesempatan pagi ini dengan melalui milad ke-35 tahun. Kita kuatkan semangat pengabdian dengan nilai-nilai keteladanan pendiri YPI Raudhatul Jannah untuk mewujudkan kerja nyata seperti yang sama-sama kita lihat pada spanduk yang ada di depan kita bersama. Sengaja kami angkat tema seperti ini karena kita yang hari ini berada di YPI Raudhatul Jannah adalah orang-orang yang sebahagian besar tidak bertemu dengan para pendiri yayasan kita. Berikut kata sambutan dari Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Ihsan Fadila, Sarjana Teknik Magister Manajemen. Sekolah kita yang paling baru ya, SD Islam Raudhatul Jannah. Nah ini barangkali kawan-kawan semua dan insya Allah para pimpinan unit dan para guru-guru sekalian yang sama-sama kita banggakan. Mudah-mudahan inilah kontribusi kita bersama-sama dalam dakwah Islam dalam dunia pendidikan. Kita tahu bahwasanya RT dulu sudah melalui sebuah fase meletakkan dasar barangkali dalam keberadaannya sebagai ini yang kita dengar kemarin dari pernyataan dari Pak Dasril barangkali ya, kemarin di sambutan beliau di acara RT. RT ini adalah sebuah lembaga yang memulai pendidikan Islam yang salah satu pendirinya lah. Mungkin ada sebelumnya tapi ya dalam kota Payakumbuh barangkali masalah keimanan itu tadi. Jadi inilah barangkali tugas kita di yayasan ini yang paling berat. Di samping itu tentunya, nah ini mungkin kita karena alhamdulillah Allah sudah berikan kita nikmat sebuah sekolah yang ada dari TK sampai SMA-nya. Ini sangat sayang sekali kalau kita tidak merumuskan sebuah kesinambungan yang kuat, sehingga betul-betul bisa menghasilkan sebuah pendidikan yang berkesinambungan. Itu barangkali beberapa hal, dan insya Allah mudah-mudahan kekokohan yayasan kita ini insya Allah alhamdulillah sudah. Acara talk show yang dipandu oleh F. Rizal Sarjana Sosial dan Akmal. Pembicara Ardi Sardina Abdullah salah satu pengurus yang berintegrasi langsung dengan pendiri Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Jannah mengatakan tentang sosok pendiri Tamin Manan. PNS setelah lulus dari JN ditugaskan di Bengkulu kalau tidak salah, dan pernah merintis perguruan tinggi beliau Bengkulu atau PKI saya lupa. Beliau habis itu keluar dan kembali ke Jakarta sebagai pengacara. Beliau adalah adik angkatan Adnan Bui Nasution, pengacara kondal saat itu, dan itu selalu berkolaborasi sama beliau. Setelah itu pulang kampung ada segala sesuatu hal, salah satunya tadi dibicarakan oleh Pak Heri. Di situ beliau prihatin. Minang yang dalam tahun 58-59 itu adalah tokoh-tokoh penontonan di kancah nasional. Salah satu saja Pak Natsir yang beliau pernah berguru di Bandung, karena Ustaz Abdul pernah ke Bandung lama sebelum ke Jogja, dengan kondisi cerita seperti beliau. Saya murid beliau kata Pak Kamil. Si
Singkat cerita, setelah bertemu saya di situ, terus maaf ini mungkin keluarga pertama kemenangannya ini, kecuali mungkin Datuk Reza Falepi karena saya datang beliau SMA. Berikut pembicara Kedia Ultra Sarjana Pendidikan menegaskan tentang integritas para pendiri. Karena kita memang bergaul dengan orang-orang yang tidak punya ambisi pribadi ketika mereka ada di Raudatul Jannah. Jadi para senior kita itu memang ikhlasnya luar biasa. Di tampilan itu saya sampaikan beberapa tokoh yang sudah mendahului. Kalau Pak Tamrin tadi sudah disampaikan oleh Pak Ardi. Kemudian ada Pak Zainal Abidin. Kita tokoh teladan dia ya Pak. Ada Pak Zainal Abidin, teman seangkatan kawan permainan dengan Pak Tamrin. Kalau menurut itu Pak Zainal Abidin, beliau itu orang kepercayaan dari Pak Tamrin. Ketika Pak Tamrin masih di Jakarta, ngirim titip pulang untuk Masjid Baitul Salam dan TPA itu lewat Pak Inam. Satu-satunya yang dipercaya itu baru boleh ganggu oleh Pak Tamrin itu Pak Inam. Pak Zainal Abidin kita panggil Pak. Yang menarik dari Pak Inam ini, dan relatif hampir kesemuanya kecuali Pak Tamrin berat berbicara. Kalau Pak Inam ngomong lunak, aras-aras suka dijapit kecil beliau itu pada rombongan berusaha. Tetapi beliau berperan di pendiri Raudatul Jannah itu sebagai katalisator dan jembatan penghubung harmonisasi hubungan Raudatul Jannah dengan Kota Baru dan Kota Negara. Setio adu, nada-nada sumbang, masyarakat Kota Baru, Balai Jambu dan Kota Negara terhadap Raudatul Jannah, beliau lah yang menetralisir. Pasang badan beliau itu. Yang kedua dari Pak Inam ini, pengalaman saya, suatu kali ada anak beliau ikut tes, kakaknya bunuh diri. Setelah mengikuti seleksi sampai akhir, diumumkan tidak lulus. Saya tahu bahwa beliau anak Pak Inam. Kebetulan saya waktu itu masih sekretaris. Saya tahu bahwa beliau ini anak Inam, tapi kita ingin tes Pak Inam ini orangnya kayak apa. Tidak lulus karena memang nilainya juga tidak cukup. Tidak lulus. Tapi Pak Inam tidak ada berkeluh kesah, tidak ada dia komplain. Dan perhatiannya kepada Raudatul Jannah, kontribusinya kepada Raudatul Jannah, pengorbanannya kepada Raudatul Jannah tidak berubah sampai akhir hayat. Pendiri Kota Payakumbuh. Bapak Dalius memberikan masukan untuk ke depan tentang Raudatul Jannah. Kemudian Pak Majogosa ini tokoh yang sangat vokal, yang sangat keras untuk kebenaran dan perjuangan Islam. Apa perjuangan mereka? Benang merah yang kita lihat, selesaikan masalah dengan bukti pekerjaan. Contoh, lahirnya Ibnu Sina atau Rumah Sakit Reaksi Kota Payakumbuh itu di tangan bapak-bapak itu. Itu menjawab tantangan pelebaran pendidikan Kristen di Kota Payakumbuh. Sambil itu, sebab tanah itu sudah jadi sasaran. Tanah yang hari ini menjadi rumah sakit Ibnu Sina Reaksi itu sudah akan dibeli oleh tetangga sebelah. Maka bapak-bapak kita ini
Nah, kemudian di Bukit Tinggi ada rumah sakit Immanuel yang didirikan oleh gereja. Kemudian itu ditandingi dengan rumah sakit Islam. Jadi tidak sekedar marah-marah. Begitu juga adanya pendidikan Pius Fidelis yang seperti itu, Pak Tamrin menjawabnya dengan Raudatul Jannah. Jadi kalau kita melawannya dengan suasana radikal, dengan mengajak orang perang, melempari orang dan segala macam, ya kita disalahkan. Alhamdulillah, YASI tetap berkembang, Raudatul Jannah mudah-mudahan akan selalu berkembang, dan kita berharap nanti tetap akan menjadi lembaga pendidikan yang mampu melahirkan ide-ide yang sangat baik untuk perkembangan pendidikan itu sendiri. Itu Dari Kota Gelamai Payakumbuh, Lokomotif Project mengabarkan, wassalam.